Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anantuka Sasi dengan NIM 112 dari kelompok 9 penelitian operasional 2. Di sini saya akan menjelaskan step dalam pengerjaan tugas mingguan modul 1 dan modul 2 di penelitian operasional 2. Oke, bisa dilihat pada layar. Di sini ada soal. Nah, soalnya itu sebuah perusahaan handmade membuat 3 jenis barang seni, yaitu lukisan, kerajinan tangan, dan patung. Setiap barang melibatkan 2 tahap produksi, yaitu perencanaan dan pengerjaan. Waktu yang diperlukan untuk merancang lukisan adalah 3 jam, untuk kerajinan tangan adalah 2 jam, dan untuk patung adalah 4 jam. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan lukisan adalah 1 jam. Untuk kerajinan tangan adalah 3 jam, dan untuk patung adalah 5 jam. Perusahaan hanya memiliki 20 jam per minggu untuk perancangan dan 10 jam untuk pengerjaan. Keuntungan yang dihasilkan dari penjualan satu lukisan adalah 12.000, kerajinan tangan 15.000, dan patung 30.000. Pertanyaannya adalah, berapa banyak lukisan kerajinan tangan dan patung yang harus diproduksi agar perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan asumsi minimal satu dari setiap jenis produk yang harus diproduksi. Oke, dari soal ini kita bisa membuat model matematika terlebih dahulu dari perusahaan handmade ini. Model matematika yang pertama itu adalah kita menentukan variabel keputusan. Nah, variabel keputusan yang diketahui yaitu ada lukisan yang dilambangkan dengan 1. Kemudian ada kerajinan yang dilambangkan dengan X2 dan ada patung yang dilambangkan dengan X3. Nah, kemudian selain ada variabel keputusan, di sini juga ada fungsi tujuan. Nah, berdasarkan soal, untuk fungsi tujuan di sini kita akan mencari keuntungan maksimal. Sehingga fungsi tujuannya itu adalah Z max sama dengan 12.000 X1 ditambah 15.000 X2 kemudian ditambah 30.000 X3. Nah, berdasarkan soal juga, selain ada variabel keputusan dan fungsi tujuan, di sini juga ada fungsi kendala. Fungsi kendalanya itu ada 2. Yang pertama itu untuk perancangan sendiri. Kita tulis fungsi kendala. Yang pertama itu ada perancangan, yang dimana fungsi kendalanya itu 3x1 ditambah 2x2 kemudian ditambah 4x3 lebih kecil sama dengan 20. Nah, fungsi kendala yang kedua itu untuk pengerjaan. Yang dimana pengerjaan itu fungsi kendalanya adalah 1x1 ditambah 3x2 ditambah 5x3 lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini merupakan model matematika yang sesuai dengan soal yang ada di sini. Nah, harus kita highlight juga bahwa pada soal itu ada asumsi minimal satu dari setiap jenis produk yang harus diproduksi. Nah, oleh karena itu kita harus juga menuliskan asumsi. Asumsinya itu adalah X1, X2,
dan X3 itu harus lebih besar sama dengan 1. Nah, jika sudah kita buat model matematikanya seperti ini, kita bisa melanjutkan perhitungan menggunakan software. Nah, software yang pertama itu kita menggunakan Lindo. Oke, ini menggunakan Lindo. Untuk menggunakan Lindo sendiri, perhitungannya kita menggunakan sintak. Nah, sintak yang pertama itu kita membuat sintak untuk fungsi tujuan. Karena pada soal yang tadi kita akan mencari maksimal keuntungan, maka sintaksnya itu adalah max 12.000 X1 tambah 15.000 X2 ditambah 30.000 X3. Kemudian jangan lupa kita tulis subject to. Jika sudah, kita harus memasukkan fungsi kendala juga. Fungsi kendalanya itu untuk perancangan adalah 3X1 ditambah 2X2 ditambah 4X3 lebih kecil sama dengan 20. Kemudian fungsi kendala yang kedua itu untuk pengerjaan ada 1X1 ditambah 3X2 kemudian ditambah 5X3 lebih kecil sama dengan 10. Nah, kemudian jangan lupa sintaks selanjutnya itu adalah sintaks untuk variabel keputusan yang dimana tadi diasumsikan dengan 1. Maka di sini kita tulis X1 lebih besar sama dengan 1, X2 lebih besar sama dengan 1, dan X3 lebih besar sama dengan 1. Nah, karena di sini untuk mengetahui jumlah produknya itu harus menggunakan bilangan bulat atau integer, maka di sini kita perlu memasukkan sintak. Sintaknya itu adalah gin, yang dimana X1, kemudian gin X2, dan yang terakhir ada gin X3. Nah, jika sudah, ini merupakan sintaks yang akan digunakan untuk menghitung keuntungan maksimalnya. Jika sudah seperti ini, bisa kita jalankan dengan klik solve atau bisa mengetik CTRL-S. Oke, kita solve. Oh iya, di sini bisa kita lihat expecting sign or relational operator, the following was interpreted gain. Bisa dilihat di sini bahwa dari sintaks yang ada itu ada yang salah. Nah, bagian yang salahnya yaitu di setelah variabel keputusan kita lupa untuk memasukkan n. Nah, n ini itu sangat penting untuk dimasukkan karena jika tidak dimasukkan hasilnya akan seperti tadi, akan error. Kemudian kita coba solve kembali. Oke, dan hasilnya adalah seperti ini. Bisa dilihat bahwa keuntungan maksimal yang diperoleh perusahaan handmade itu adalah 69.000 jika memproduksi X1 atau lukisan itu sebanyak 2 buah, kemudian X2 itu kerajinan tangan sebanyak 1, dan X3 yaitu patung sebanyak 1 buah. Dan ini merupakan hasil untuk software Lindo. Selanjutnya kita akan masuk ke software Lingo. Nah, sebenarnya software Lingo itu hampir sama dengan software Lindo, tapi mungkin ada beberapa bagian yang berbeda.
Samanya itu sama-sama kita akan memasukkan sintaks untuk apa? Untuk melakukan perhitungan. Nah, sintaks itu karena kita akan mencari keuntungan maksimal, sintaks yang pertama kita tetap memasukkan max sama dengan 12.000 X1. Nah, X1 di sini itu menggunakan bintang, kemudian baru X1. Itu berbeda dengan Lindo yang tadi. Kemudian ditambah 15.000 X2, kemudian ditambah 30.000 X1. Nah, bedanya Lingo dengan Lindo yaitu jika di Lingo kita harus memasukkan titik koma di setiap sintaks yang kita masukkan. Nah, kemudian jika sudah kita memasukkan um, fungsi maksimumnya, terus kita selanjutnya akan memasukkan fungsi kendala. Fungsi kendalanya masih sama, yaitu ada dua untuk perancangannya, itu 3 X1, kemudian ditambah 2 X2, tambah 4 X3, lebih kecil sama dengan 20. Jangan lupa kita masukkan titik koma. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua untuk pengerjaan yaitu 1 X1 ditambah 3 X2 ditambah 5 X3 lebih kecil sama dengan 10. Kita masukkan titik koma. Nah, itu merupakan sintaks untuk fungsi kendala. Kita juga harus memasukkan sintaks untuk asumsi minimal satu produk itu tiap satu produksi. Nah, sintaksnya itu adalah untuk X1 lebih besar sama dengan 1. Jangan lupa titik koma. Kemudian X2 lebih besar sama dengan 1 juga, titik koma. Kemudian X3 lebih besar sama dengan 1, jangan lupa titik koma juga. Nah, sama seperti Lindo, karena kita di sini harus menggunakan bilangan bulat atau bilangan integer, maka kita perlu juga memasukkan sintak jin. Nah, bedanya di sini kita menggunakan add, jin, kemudian dalam kurung 1, jangan lupa titik koma, kemudian kin, X2, titik koma, dan yang terakhir itu gin, X3, jangan lupa titik koma. Nah, ini merupakan sintak yang kita gunakan untuk melakukan perhitungan menggunakan Lingo. Jika sudah, bisa kita jalankan atau kita running dengan mengetik solver, atau bisa dengan mengetik ctrl. Dan ini adalah hasilnya. Bisa dilihat bahwa ternyata di sini adalah 99.000. Nah, berarti di sini ada yang salah. Bisa kita lihat lagi. Di bagian sini yang salah ada di bagian sini. Ini harusnya adalah X3. Ternyata hal-hal seperti itu juga bisa mempengaruhi hasil perhitungan kita. Kemudian kita cek kembali 3X1 ditambah 2X2, kemudian 4X3 kurang dari 20. Oke, jika sudah sesuai bisa kita solver lagi dan kita solve. Nah, bisa dilihat hasilnya itu sama dengan yang menggunakan Lindo tadi. Nah, maka hasil dari perhitungan Lindo itu untuk memaksimalkan keuntungan sebesar 69.000, maka perusahaan harus memproduksi X1 berupa lukisan itu sebanyak 2 buah,
kemudian X2 kerajinan tangan itu sebanyak 1, dan X3 itu patung sebanyak 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan yang terakhir menggunakan software POM-QM. Nah, POM-QM ini sedikit berbeda dengan Lindo dan POM. Untuk caranya, kita klik modul, kemudian kita pilih integer dan mixed integer programming, karena di sini kita membutuhkan variabel keputusan yang berbentuk bilangan bulat atau integer, makanya kita pilih, kemudian kita klik. Nah, di sini untuk title-nya bisa kita ganti sesuai kebutuhan. Di sini saya memasukkan judulnya itu keuntungan perusahaan handmade. Nah, kemudian kita masukin number of constraint-nya itu sebanyak 5. Kenapa 5? Karena di sini kita itu mempunyai perencanaan dan pengerjaan. Nah, kan tadi juga sudah uh, ada asumsi bahwa tiap produk minimal ada satu uh, produk, yaitu produk lukisan, kemudian produk kerajinan, dan produk patung. Maka number of constraint-nya itu totalnya ada 5. Nah, kemudian number of variables-nya itu ada 3. Yang tadi seperti model matematika yang sudah kita buat pada awal itu ada lukisan, kerajinan, dan patung. Makanya di sini number of variables-nya itu 3. Dan untuk objektifnya kita pilih maximize karena kita mau mencari keuntungan. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, ini bisa kita isi dulu. Untuk X1-nya kita isi lukisan. X2-nya kita pilih kerajinan. Kemudian X3-nya itu ada patung. Nah, untuk constraint satunya kita itu masukkan perancangan. Kemudian ada pengerjaan. Kemudian ada lukisan. Kemudian ada kerajinan. Dan yang terakhir itu ada patung. Nah, jika sudah kita tinggal masukkan variables-variables yang ada. Untuk maximize, untuk fungsi maksimalnya yang itu untuk lukisan sebesar 12.000, untuk kerajinan sebesar 15.000, dan untuk patung itu sebesar 30.000. Nah, untuk perancangan sendiri di sini sesuai fungsi kendala yang kita buat pada modul matematika, perancangan itu di sini kita isi 3, kemudian 2, dan di sini 4, dengan lebih kecil sampai dengan 20. Kemudian untuk pengerjaan itu ada 1, kemudian 3, kemudian 5, dan lebih kecil sama dengan 10. Nah, untuk lukisan, kerajinan, dan patung, ini kita mempunyai asumsi, yaitu satu produk tiap produksi. Maka untuk lukisan, 1, ininya tandanya adalah lebih besar, dan RHS-nya kita isi 1. Nah, untuk kerajinan, kita isinya di kolom kerajinan, isinya 1, dan tandanya pun lebih besar, RHS-nya 1. Dan untuk patung, kita isi 1 juga, tandanya lebih besar semuanya. Tandanya ya lebih besar sama dengan 1. Nah, angka-angka di sini itu sudah sesuai dengan model matematika yang kita eh, apa buat sebelumnya. Nah, kenapa di sini itu kurang dari? Karena di sini kita akan mencari fungsi maksimal, dan ini lebih besar karena ini adalah asumsi bahwa satu produk itu diproduksi di tiap produksi.
Nah, jika sudah, bisa kita solve. Kita mencet solve, dan ini adalah hasilnya. Bisa dilihat bahwa untuk mendapatkan keuntungan sebesar 69.000, maka perusahaan perlu memproduksi lukisan sebanyak dua, kerajinan sebanyak satu, dan patung sebanyak satu. Hasil dari PMQM ini sama dengan hasil dari perhitungan Lindo dan Lindo. Maka bisa disimpulkan dari perhitungan ketiga software itu, jika perusahaan ingin mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 69.000, maka perusahaan perlu memproduksi lukisan sebanyak dua buah, kerajinan tangan sebanyak satu, dan patung sebanyak satu. Oke. Mungkin sekian penjelasan untuk tugas mingguan di modul 1 dan modul 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.